Stasiun Purwakarta mulai beroperasi pada 27 Desember 1902. Menilik tahun mulai beroperasinya tentu saja akan memberi gambaran pada kita betapa penting arti keberadaannya. Dapat dipastikan gerbong-gerbong kereta para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam pergerakan mereka melewati stasiun ini, atau bahkan bisa jadi tempat ini dijadikan tempat bongkar muat logistiknya. Nilai-nilai tersebut masih melekat hingga saat ini, yang bukan saja menjadi stasiun lintas kereta api dari arah utara ke selatan maupun timur dan sebaliknya, tetapi juga semakin banyak warga setempat yang memanfaatkannya sebagai stasiun keberangkatan dan kedatangan untuk keperluan bekerja, belajar, ataupun keperluan wisata. Itu semua dimungkinkan karena beberapa kereta antar kota berhenti di stasiun ini, seperti kereta Serayu, kereta Parahyangan, kereta Papandayan, kereta Cermai, dan lain-lain. Tetapi siapa sangka, stasiun kereta api satu-satunya di Indonesia yang dihiasi 5 patung berukuran sedang dan 1 patung berukuran raksasa ini ternyata menyimpan misteri di dalamnya. Meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Indonesia sejak tahun 2010, tetapi stasiun ini tidak menyajikan informasi memadai yang seharusnya ditulis dan ditempatkan di area yang mudah dilihat atau dibaca masyarakat, misalnya di dekat pintu masuk. Ini diperlukan agar calon penumpang atau yang sudah membacanya akan tergugah untuk menjaga kelestarian cagar budaya Indonesia ini. Di samping itu, stasiun yang terletak di tengah-tengah jantung Kabupaten Purwakarta ini demikian terasa sunyi karena tak memperdengarkan lagu-lagu patriotisme nasional maupun lokal sebagaimana dilakukan oleh beberapa stasiun seperti Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Stasiun Jatinegara, Stasiun Cikini, dan sebagainya. Apalagi mengingat Purwakarta tidak dapat lepas dari salah satu wilayah strategis masa zaman penjajahan dahulu kala. Kesunyian ini semakin terasa bila malam hari kita berada di dalam peron stasiun sambil memandangi tumpukan rongsokan gerbong kereta di seberang sana. Alangkah eloknya bila rongsokan itu ditata tanpa harus bertumpuk sehingga tetap sedap dipandang mata. Misteri lainnya adalah keberadaan patung besar yang nampak gagah berdiri tegak di tengah-tengah halaman stasiun. Barangkali keberadaan patung ini ingin mengajak para pengunjung stasiun untuk meneladani tokoh model patungnya. Sayangnya, masyarakat awam atau masyarakat dari luar Purwakarta sulit mengetahui siapa gerangan tokoh tersebut. Demikian juga tidak ada info mengenai tahun pembuatan dan dibuat oleh siapa. Oh ya guys, di dalam peron stasiun, selain dapat memandangi tumpukan rongsokan gerbong kereta, kita juga akan menjumpai adanya kusen dan daun pintu yang terbuat dari besi. Ketebalannya daun pintu sekitar 10-15 cm, sementara kusennya jauh lebih tebal lagi. Pintu ini terpasang di ruang rapat. Selain itu, ruangan ini juga menggunakan jendela yang daun dan kusennya juga dari besi berketebalan yang sama. Keseluruhannya nampak terkesan sangat terpelihara dengan baik, bersih, tanpa karat. Yang jadi misteri adalah sejak kapan mulai digunakannya. Sepengetahuan saya, stasiun tua seperti stasiun Manggarai pun tidak terdapat pintu semacam itu. Karena tidak adanya info mengenai hal itu, maka yang muncul adalah dugaan-dugaan saja. Seperti barangkali pada masa penjajahan dulu, ruangan itu dijadikan tempat perlindungan yang aman bagi petugas-petugas kolonial, atau saja bisa juga dijadikan tempat rapat tertutup yang tidak boleh sembarangan orang mendengar. Yang pasti adalah pintu dan jendela tersebut masih berfungsi dengan baik meski usianya mungkin sudah ratusan tahun. Yang menjadi PR besar stasiun Purwakarta adalah bagaimana ia dapat mampu mengakomodasi kebutuhan lahan parkir yang memadai sehingga kendaraan motor atau mobil tidak menutupi tampilan stasiun. Idealnya, halaman muka stasiun tidak dijadikan tempat parkir. Ia hanya berfungsi sebagai tempat antar jemput penumpang saja. Namun hal itu sangat sulit untuk diwujudkan. Cara lainnya adalah dengan mempersempit atau mengurangi luas lahan parkir dari yang ada sekarang. Tentunya hal itu akan berdampak pada jumlah maksimal kendaraan yang dapat diparkir di halaman stasiun.
Terlepas dari cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir tersebut, antisipasi terhadap kondisi 5 atau 10 tahun mendatang tetap harus mengedepan. Karena bukan tidak mungkin, berdasarkan kenyataan kondisi perparkiran yang sekarang, bila tanpa antisipasi yang memadai, stasiun Purwakarta nantinya akan, dalam tanda kutip, tenggelam terkepung kendaraan bermotor. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam jejak lansia.